Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Aini Andriani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 15 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1884. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara menggagas Taman Siswa sebagai gerbang emas kebudayaan dan kemerdekaan bangsa melalui sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kuncinya. Pendidikan merupakan ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. 6 pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, mendidik layaknya bertani. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Kelima, budi pekerti. Dan keenam, menghamba pada anak. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya tidak menggunakan metode, model pembelajaran, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga anak hanya bersifat menerima pembelajaran saja, tidak ada timbal balik yang terjadi. Yang kedua, anak ibarat kertas kosong. Jadi, saya bebas melakukan apa saja. Anggapan ini saya percayai selama ini. Saya lupa bahwa anak lahir membawa bakat dan keterampilannya masing-masing, sehingga anak itu bukanlah kertas kosong. Anak adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna, sehingga kita dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Yang ketiga adalah saya lebih banyak mengukur dari aspek kognitif. Sebagai guru, saya akui bahwa ketika melakukan pembelajaran, yang saya lakukan hanyalah dari segi kognitif saja. Padahal dalam pembelajaran, guru harus mengukur 3 hal penting, yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor, keterampilan. Keempat, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak yang tidak mencapai KKM. Ketika evaluasi dan setelah dihasilkan nilai, ketika banyak anak didik saya yang tidak mencapai KKM, saya merasa gagal dalam melakukan pembelajaran. Padahal sebagai guru, acuan keberhasilan tidak hanya aspek kognitif saja. Yang kelima adalah suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin adalah titik fokus saya. Hal ini dilakukan dengan harapan murid dapat mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Padahal pembelajaran yang menyenangkan, suasana bermain, dan mengikuti alur itu lebih baik dan lebih positif untuk dilakukan. Dan yang keenam adalah saya kurang memahami karakteristik anak didik saya.
Hal ini didasari bahwa dalam satu kelas yang memiliki banyak siswa, saya kurang memperhatikan satu persatu karakteristik anak didik saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal perubahan yang ada pada diri saya. Pertama, memberikan kesempatan kepada anak dengan menjadi fasilitator yang baik, memberikan stimulus agar anak berpikir kritis. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dalam hal ini, saya menerapkan kepada anak didik saya bagaimana cara belajar secara merdeka. Ketiga, saya lebih bersemangat dan optimis untuk mendidik. Guru harus memperhatikan keberagaman murid sesuai dengan kodratnya, mengenal karakteristiknya peserta didik. Keempat, saya tersadar bahwa pembelajaran yang terbaik untuk murid adalah metode AMUN untuk menuntun potensi murid berdasarkan sosial budayanya. Yang kelima, saya akan memberikan pembelajaran dengan tuntunan, bukan tuntutan. Memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai kebutuhan dan kemerdekaan belajarnya. Yang keenam, membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Misalnya, proses belajar diiringi dengan bermain. Yang ketujuh adalah menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak terpaku pada pengetahuan saja. Saya dapat mencetak peserta didik yang cerdas secara intelektual, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Saya akan menggunakan model, metode, media pembelajaran yang aktif untuk menstimulus anak berpartisipasi dalam pembelajaran. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Saya akan memfasilitasi anak untuk mengenal budaya setempat. Yang ketiga, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Saya akan memfasilitasi anak-anak untuk mengenal aspek-aspek dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima adalah menerapkan sistem AMUN. Artinya, saya tidak banyak menuntut dalam pembelajaran. Dan yang keenam adalah menebalkan aspek afektif dan psikomotor. Selama ini hanya menekankan aspek kognitif saja. Dan saya akan segera mengadakan perubahan dengan menonjolkan aspek afektif dan psikomotor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.